Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Gusdur ingin menyampaikan presentasi kami dengan saya sendiri Aisyah Lesbian Aikin. Saya Alaizatul. Saya Rila Madani Putri. Saya Alian Felisa. Saya Arman Hidayat. Jangan lupa disaksikan, dinonton. Dadah. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Biografi Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September tahun 1940. Ia berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh nasional dan mantan Menteri Agama. Sedangkan kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Sejak kecil Gus Dur dikenal cerdas, gemar membaca dan berpikiran terbuka. Ia menempuh pendidikan pesantren lalu melanjutkan studi ke luar negeri seperti Mesir dan Irak. Selain ulama, Gus Dur juga dikenal sebagai intelektual budayawan dan pejuang demokrasi. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia, menggantikan B.J. Habibie. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1999 sampai 2001 di era awal reformasi. Kebijakan pemerintah Gus Dur. Yang pertama, kebijakan politik. Di bidang politik, Gus Dur dikenal sebagai presiden yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Beberapa kebijakan pentingnya antara lain. Yang pertama, menghapus fungsi ABRI atau sehingga TNI tidak lagi terlibat dalam politik. Yang kedua, memberikan kebebasan pers dan berpendapat secara luas. Yang ketiga, menghapus larangan terhadap budaya dan identitas Tionghoa, termasuk memperbolehkan perayaan Imlek. Yang keempat, mendorong rekonsiliasi nasional termasuk kepada kelompok-kelompok yang sebelum dimusuhi negara. Namun, gaya kepemimpinannya yang terlalu santai dan sering berbeda pendapat dengan DPR atau MPR membuat hubungan politiknya kurang stabil. 2. Kebijakan ekonomi. Di bidang ekonomi, Gus Dur berusaha memulihkan kondisi Indonesia pasca krisis ekonomi 1998. Upaya yang dilakukan antara lain, yang pertama, melanjutkan kerjasama dengan IMF untuk stabilisasi ekonomi. Yang kedua, mendorong pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengurangi dominasi konglomerat besar dan memberi ruang bagi ekonomi rakyat. Namun, kebijakan ekonominya dianggap kurang fokus dan kurang konsisten, sehingga pemulihan ekonomi berjalan lambat. Salam dalam kebijakan sosial. Dalam kebijakan sosial, Gus Dur sangat menekankan toleransi dan pluralisme. Ia memperjuangkan pertama kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, suku, atau ras. Perlindungan terhadap kelompok minoritas, dialog damai untuk menyelesaikan konflik sosial di berbagai daerah. Gus Dur dikenal sebagai presiden yang dekat dengan rakyat kecil dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kebijakan budaya. Di bidang budaya, Gus Dur memberikan ruang besar bagi keberagaman budaya Indonesia, mengakui agama Konghucu secara resmi, menjadikan Imlek sebagai hari besar yang dirayakan secara terbuka, mendorong kebebasan berekspresi dalam seni dan budaya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Gus Dur ingin Indonesia menjadi negara yang eksklusif dan menghargai perbedaan. 5. Kebijakan luar negeri. Gus Dur aktif membangun hubungan internasional agar Indonesia dikenal sebagai negara damai dan terbuka. Ia mempererat kerjasama dengan berbagai negara, mendorong citra Indonesia sebagai negara muslim yang moderat, serta aktif di forum internasional. Ia juga membuka dialog diplomatik, termasuk dengan Israel, sebagai upaya perdamaian. Tujuannya menunjukkan bahwa Indonesia berujung kedamaian, bukan konflik. Dalam menghadapi berbagai masalah nasional, Gus Dur lebih memilih pendekatan dialog dan kemanusiaan, bukan kekerasan. Contohnya, menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua dengan pendekatan damai, mengajak lawan politik untuk berdialog meskipun sering menuai kritik, menolak cara-cara otoriter seperti di masa Orde Baru, mengambil keputusan kontroversial demi prinsip demokrasi dan keadilan. Sayangnya, pendekatan ini sering dianggap terlalu idealis dan kurang tegas oleh sebagian pihak. Akhir pemerintahan Gus Dur.
Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada 23 Juli 2001. Dia diberhentikan oleh MPR melalui sidang istimewa. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, konflik berkelanjutan dengan DPR dan MPR. Yang kedua, keterlibatannya dalam kasus Bulogate dan Brunegate. Meskipun hingga akhir hayatnya ia tetap dinyatakan tidak bersalah. Yang ketiga, keputusannya yang sering dianggap kontroversial. Setelah dilaksanakan oleh MPR, masa jabatannya dilanjutkan oleh anak Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri. Meskipun masa jabatannya singkat, Gus Dur dikenal sebagai presiden yang humanis, demokratis, dan mengunjung tinggi keberagaman. Ia mungkin sempurna sebagai pemimpin negara, tetapi pemikirannya tentang toleransi, kemanusiaan, persatuan tetap relevan hingga saat ini. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Dan pejuang demokrasi. Pada tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi Dihempas ke lombang, masa pemerintahannya berhasil dilemparkan angin. awal reformasi. Ini menunjukkan bahwa Gus Dur ingin Indonesia menjadi negara yang eksklusif dan kebijakan ini menunjukkan bahwa Gus Dur ingin Indonesia menjadi negara yang menghargai perbedaan. Kehidupan sehari-hari. Nice. Yaitu Megawati Soekarno Putri.